Namun di sini saya bukan untuk menggurui, tapi hanya sekedar sharing kepada teman-teman semua dari apa yang sudah saya pelajari. Nah, sebelum kita memulai akan firman Tuhan, aku mau kita berdoa sekali lagi ya teman-teman. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sehingga kami dapat kembali tiba pada malam hari ini, dan kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama, dan biarlah Tuhan boleh bersama dengan kami, memimpin kami dalam firman-Mu ini, boleh menguatkan bagi kami masing-masing. Berkati hamba juga yang akan sharing Tuhan, biarlah apa yang hamba keluarkan itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Ini doa kami Bapa, hanya dengan nama Tuhan Yesus, Tuhan berbuat kami. Amin. Suara saya kedengeran ya, soalnya ini kok pada nggak ada wajahnya ya. Oh, emang sengaja off cam ya. Jadi teman-teman jangan off cam ya, biar saya tahu nih sinyal saya jelek atau enggak. Pada malam hari ini judul kita apa ya teman-teman yang akan mau saya sharingkan pada malam hari ini? Kira-kira adakah yang bisa memberitahukan judul kita pada malam hari ini? The faith that saves. Yes, the faith that saves. Jadi iman yang menyelamatkan. Apa sih maksudnya? Jadi kita belajar dari Matius 9 ayat 20 sampai 22. Ini berbicara mengenai 9 ayat 20 dan 22 mengenai anak kepala rumah ibadat perempuan yang menderita sakit pendarahan. Nah, di ayat ini kita baca dulu ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa membacakan Matius 9 ayat 20 sampai 22 sampai 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Judul perikopnya, anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kita lihat dari sini, ini bicara mengenai seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama berapa tahun teman-teman? 12 tahun. Nah, ini kita cuma dapetin sekilas doang informasi yang bisa kita dapatkan, nggak terlalu banyak dari ayat ini. Nah, tadi kita tahu bahwa wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun, ia mengalami pendarahan. Terus udah gitu dia berusaha mendekati Yesus, dan akhirnya Yesus menyembuhkan. Nah, untuk lebih detailnya lagi, aku mau teman-teman buka dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ini kisahnya juga related dengan Matius 9 ayat 20 sampai 22. Cuman di sini kita bisa dapetin informasi yang lebih banyak lagi, lebih detail dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kita bisa baca ya ayatnya supaya kita sama-sama bisa mengerti alur ceritanya. Mungkin ada yang bisa bacakan? Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut
dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Oke, thank you, Francia. Nah, kisah ini juga dicatat dalam buku Lukas, Lukas 8 ayat 43 sampai 46. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya dari Lukas ini. Nah, oke, kita kembali ke Markus. Dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34 ini. Bilang bahwa setelah kita baca cerita tersebut, saya mau tanya sama teman-teman nih, bagaimana karakter wanita tersebut? Apa yang teman-teman dapatkan setelah baca ini mengenai karakter wanita tersebut? Dibilang kan dia udah berulang-ulang gitu kan, diobati. Terus kira-kira dia tuh seperti apa sih orangnya? Mungkin ada yang bisa kasih tanggapan supaya kita bisa sama-sama lebih tahu nih tentang kisah ini. Menurut Francia ini orangnya kayak gimana nih, Francia? Wanita ini nih. Kayaknya orangnya sangat niat untuk sembuh. Jadi nggak putus asa. Sangat niat untuk sembuh, betul. Dari Sis Audi, kira-kira apa yang Sis Audi dapetin dari perempuan ini? Perempuannya orangnya seperti apa? Nggak kedengaran? Nggak kedengaran? Mungkin dilepas kali headsetnya. Apa coba dulu. Oke, dari Bro Johan deh, Bro, kira-kira apa nih bisa dapetin dari sifat dari wanita ini nih? Sorry, tadi putus. Oh, tadi keputus ya? Oke. Oke, Miss Helen bisa kasih pendapat dari wanita tersebut ini, kira-kira dia tuh orangnya seperti apa ya? Tadi Sis Francia bilang kalau dia tuh semangat, mau untuk sembuh gitu. Kalau dari aku dia rendah hati. Rendah hati. Dari Sis Yvonne, apa nih Sis? Kalau dari Sis Yvonne? Kayaknya, karakternya atau fisiknya? Fisiknya kayaknya lemah banget. Boleh. Terus karakternya apa? Tadi rendah hati, mau untuk diobati karena dia terus berulang-ulang. Dia punya iman. Yes, dia punya iman. Nah, di sini kan ada kata ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Kalau kita lihat dalam Markus 5 ayat 26. Artinya dia tuh punya pengharapan untuk mau sembuh. Dia seperti Francia bilang dia tuh mau sembuh. Terus dia optimis gitu. Terus dia, aku yakin sih dia pasti selalu cari tahu tentang pengobatan di mana-mana aja yang buat dia untuk bisa sembuh gitu kan. Dia dengar dari sana, ada pengobatan nih di sana gitu kan. Dia pasti akan datengin karena dia mau sembuh. Terus dia nggak pantang menyerah. Nah, kalau kita lihat orang-orang biasanya dia udah mengalami 12 tahun, ini bukan waktu yang singkat. Dan seperti kayak sebulan 2 bulan, setahun aja orang tuh udah menyerah gitu, udah lelah gitu dengan penyakit yang dialami ini. 12 tahun dia mengalami pendarahan, namun dia tetap terus berusaha untuk nggak menyerah, untuk mau mencari kesembuhan. Dari kisah ini, di sini aku lihat kita kebanyakan kaum wanita gitu ya. Aku mau, sorry ya nih kaum pria ya, karena ini related banget dengan kaum wanita gitu kan. Kira-kira kisah ini menyamakan dengan kaum wanita itu ketika kaum wanita sedang mengalami hate, gitu kan, datang bulan gitu kan. Kira-kira teman-teman kalau lagi datang bulan atau lagi hate, apa yang teman-teman rasakan gitu loh. Itu kan head itu cuma 5 hari gitu paling lama, nggak sampai 12 tahun kayak wanita ini gitu loh. Kira-kira pasti teman-teman tuh udah langsung bete bawaannya, moodnya udah nggak bagus gitu kan, dan udah males untuk melakukan aktivitas dan lain-lain, marah-marah. Jadi hal sepele itu bisa jadi besar. Jadi itulah ya kaum wanita. Sorry ya bapak-bapak dan kaum lelaki.
Jadi harap maklum kalau udah dapet gitu kan, bisa dibilang. Nah, bayangin kalau yang dialami oleh wanita ini, dia mengalami pendarahan yang nggak pernah berhenti selama 12 tahun gitu, never stop. Aku nggak bisa ngebayangin sih ya. Terus apa yang dialami oleh wanita ini gitu kan. Terus apalagi, dia terus mencoba dan sampai dia menghabiskan semua yang ada padanya gitu. Dia sacrifice, dia mengorbankan semuanya. Dan yang terakhir juga ketika dia mendengar Yesus, itu berarti dia up to date. Aku sih bisa bilang dia up to date ya, karena tadi dibilang dia berulang-ulang datang ke tabib untuk kesembuhan. Itu artinya dia pasti selalu mendengar info-info tentang kesembuhan. Dan dia mendengar tentang Yesus yang bisa menyembuhkan. Nah, ketika dia bilang, wah ada Yesus nih, Yesus bisa menyembuhkan kan? Karena semua yang terdengar dari informasi tentang Yesus, bahwa Yesus adalah bisa menyembuhkan. Nah, dia pengen banget kan pasti ketemu sama Yesus yang bisa menyembuhkan dia, apalagi dia mengalami pendarahan sama 12 tahun. Mungkin dia udah mau lose hope gitu loh. Harapannya udah mungkin bisa dibilang naik turun gitu kan. Dan ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia mulai cari tahu dan dia mendekat kepada Yesus kan. Terus akhirnya kan kita baca ini, kita udah mengenal nih karakter daripada wanita ini. Makanya dia mendekati Yesus dan menceritakan tentang Yesus. Sebenarnya kalau kita baca dari cerita ini, dia bilang kan kalau misalnya aku menjamah jubahnya aja. Jadi basically sebelum dia masuk ke dalam pemikiran ini dia tuh pengen banget ketemu dengan Yesus face to face, karena dia dengarnya apa semua tentang Yesus adalah hal mengenai kesembuhan. Misalnya orang buta, misalnya pengen ngomong face to face untuk ketemu dengan Yesus. Tapi di sini kita lihat bagaimana keadaan daripada wanita ini. Lalu crowded, banyak orang yang bersama dengan Yesus pada saat itu ketika Yesus sedang berjalan. Lalu kita lihat bahwa tiba-tiba wanita ini datang menyampari Yesus. Dia bilang, aku hanya ingin memegang jubahnya saja, menyentuh jubahnya saja, karena dia yakin bahwa dia bisa sembuh dengan menyentuh jubahnya. Nah, ketika banyaknya orang, crowdednya orang membuat dia susah untuk menjamah jubah Yesus, apalagi kan pada saat itu sebenarnya ada Yairus gitu. Yairus dibilang wanita ini udah kayak iklan sih, aku bisa bilang ya, ketika mereka berjalan beramai-ramai itu sebetulnya wanita muncul. Terus aku mau teman-teman kita satu pemikiran kita hidupkan pada zaman wanita itu, pada zaman itu ya. Itu crowdednya luar biasa, apalagi kalau misalnya di sini ada Yairus, itu adalah seorang yang mempunyai jabatan. Pasti itu dia benar-benar dihormati oleh orang banyak banget gitu. Nah, wanita ini mendekati Yesus, tapi hasil dia tuh ketika dia mendekati Yesus nggak bisa gitu loh, karena terhalang oleh orang banyak. Nggak bisa dengan mudahnya wanita ini menjamah jubah Yesus. Dia terus berusaha, apalagi tadi Steven bilang bahwa ini sangat-sangat tidak berdaya gitu. Dia sangat lemah karena dia mengalami pendarahan sakit. Pendarahan ini selama 12 tahun. Dia sampai akhirnya itu cuma bilang gini, oh oke deh, yang penting gue cuma mau jamah jubahnya Yesus doang gitu. Karena aku yakin kalau aku dengan jamah jubahnya, maka aku akan sembuh deh gitu. Ini satu pemikiran bahwa dia ini wanita yang mau terus mencoba, tidak menyerah. Dia bilang tadi kan, ya udah deh kalau nggak ketemu dengan Yesus, istilahnya cuma jamah jubahnya aja dia dari belakang, nggak perlu berhadap-hadapan face to face, istilahnya cuma jamah jubahnya aja dia bisa sembuh gitu kan. Nah, bagaimana keinginan dari wanita ini hanya untuk bisa memegang jubah Yesus, nggak perlu untuk bisa mengenal siapakah wanita itu, nggak perlu wanita itu mau Yesus untuk mengenal dia, asal dia bisa jamah jubahnya maka dia merasa bahwa dia bisa sembuh. Nah, di sini aku ingin kita mengilustrasikan seperti kalau kita mengidolakan seseorang. Kira-kira teman-teman ada nggak sih idola yang teman-teman miliki? Wow, aku yakin sih pasti banyak banget ya, baik
baik penyanyi, terus pemain musik, band, mentor gitu kan, motivator. Aku yakin pasti teman-teman punya idola gitu kan. Nah, bayangin kalau misalnya teman-teman ketika teman-teman punya idola, terus idola teman-teman ada di Jakarta gitu kan, pas banget dekat dengan teman-teman gitu kan. Udah pasti kalian mau kan untuk ketemu sama idola kalian gitu loh. Apapun, misalnya kalau udah mau banget pasti akan mau mendatangi dia gitu kan, ketemu dengan dia. Ya walaupun gak mungkin banget face to face, tapi istilahnya bisa, kalau yang suka sama band gitu bisa nyanyi bareng gitu kan, ketemu gitu kan. Terus kalau yang mentor bisa ngedenger ramahnya aja tuh pasti di depan kita ya, walaupun terhalang oleh orang banyak, pasti kita tuh senang banget gitu kan. Jadi aku mau kasih kesaksian aku pribadi ya, bagaimana mengenai idola ini. Ya teman-teman tahulah Westlife gitu kan. Aku sangat mengidolakan Westlife. Jadi bagaimana ketika dia punya 20 tour gitu, dia mau ke keliling-keliling dunia dan dia mau ke Jakarta, Indonesia, at least itu di BSD gitu kan, dimana aku kos di BSD itu deket banget gitu kan. Karena udah mengidolakan dan puji Tuhannya bisa beli tiketnya, aku tuh ngerasa kayak wow, seneng banget gitu kan. Seneng banget bisa ketemu sama idola sendiri gitu kan. Ya walaupun kita nggak minta apa-apa sama idola kita, cuma bisa kayak ngedengar lagunya bareng, nyanyi bareng gitu kan. Dan kita rela-relakan gitu mengeluarkan uang dan rela-relakan untuk selesainya sampai tengah malam gitu kan. Pulang tengah malam demi idola kita. Dan aku yakin sih teman-teman juga akan melakukan hal yang sama, bila mana teman-teman juga mengidolakan seseorang, dan karena kita punya rasa tersendiri yang berbeda ketika kita mengidolakan orang itu, dan kita tuh bisa meraih, dan kita tuh bisa ketemu, bisa dapat gitu kan bersama dengan idola kita. Nah, itu tuh dibilang juga bahwa perempuan ini tuh terus coba ya cara dia yang terbaik yang dia bisa lakukan karena dia mau ketemu sama Yesus. Dan kelihatannya tuh susah banget sih. Dia harus ketemu banyak orang, terus kondisi psikisnya lemah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya masuklah dia dalam suatu statement untuk diri dia sendiri, ya udahlah asal ku jamah jubahnya saja, aku yakin aku akan sembuh. Rasa itu statement yang nggak muluk-muluk deh, yang penting kayak nggak usah muluk-muluk deh, gue penting bisa lihat muka dia dari luar atau bisa ngedenger suaranya, udah seneng banget gitu lah. Dan dia terus tidak menyerah, keep going. Pertanyaannya adalah, apakah usaha wanita ini untuk mendekati Yesus? Bagaimanakah caranya dia? Dia kalau misalnya ya, bayangin kalau misalnya dari foto-foto yang kulihat itu, kayak dia tuh dibilang berdiri tuh enggak, tapi kayak terseret gitu kan teman-teman, terseret gitu. Dan karena mungkin dia tuh udah nggak ada power lagi gitu kan. Jadi di antara kerumunan orang, dia duduk di mana? Nah, kita lihat dia itu tersungkur di bawah keramaian orang itu, yang pada berdiri dan berjalan. Dan dia dengan lemahnya dia berusaha untuk menggapai jubah Yesus. Ini kayak istilahnya seperti kayak orang peminta-minta tolong gitu. Nah, dia tuh kayak tersembunyi banget, siapa yang bisa lihat dia. Pernah nggak sih teman-teman mendengar satu berita di mana ada acara bagi-bagi sembako gratis gitu, terus kita suka banget kan ngedenger ujung-ujungnya apa? Yang ada orang berebutan untuk bisa dapetin sembako itu, tapi banyak korban juga kan untuk bisa mereka berebutan mendapatkan sembako itu. Mereka harus berjuang demi nyawa mereka sendiri gitu kan, berjuang untuk mereka sendiri, walaupun akhirnya mereka untuk mendapatkan itu ada yang jatuh, ada yang terseret, ada yang mungkin banyak banget karena saking orang berebutan membutuhkan sembako itu gitu. Dan itu juga yang dialami oleh wanita ini. Dia yang sangat lemah, dia sampai keseret-seret untuk mendapatkan
jubah Yesus untuk bertemu dengan Yesus. Nah, dia benar-benar feeling hurt banget dan dia posisinya itu benar-benar nggak menyenangkan pada saat itu dan dia tidak terlihat. Nah, apakah dia berhasil mendekati Yesus? Jadi Yesus pada waktu itu lewat dan dia berhasil memegang jubah dari Yesus. Apa yang terjadi setelah wanita ini memegang jubah Yesus? Markus 5 ayat 29. Aku mau teman-teman membaca dari Markus 5 ayat 29. Ada yang bisa bacakan? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Aku highlight di sini ada kata ia merasa. Jadi ketika dia pegang jubahnya Yesus, ia merasa bahwa badannya sudah sembuh gitu. Apa sih pelajaran rohani yang bisa kita ambil ketika kita merasa Tuhan menjamah kita? Kita bisa terlihat bahwa kita menjadi orang yang berbeda. Teman-teman mungkin nanti bisa sharing di breakout room atau nanti mau ada yang sharing juga setelah aku sharing tentang kalian ketika kalian merasa Tuhan tuh udah jamah teman-teman. Jadi apa perubahan apa yang teman-teman alami, perubahan rohani apa yang teman-teman alami ketika Tuhan sudah menjamah teman-teman. Di sini aku mau kasih kesaksian juga bahwa bagaimana Tuhan tuh juga menjamah saya secara pribadi ketika saya pertama kali bekerja. Dan ketika saya pertama kali bekerja, saya mengalami ya bagaimana kerja itu nggak enak banget gitu ya, sama rekan kerja. Kita nggak tahu, ada yang gimana sifatnya, nggak semuanya sama gitu. Dan kita pasti di sini teman-teman yang bekerja juga ataupun berkuliah gitu, pasti sama teman sendiri nggak ada yang bisa saling mendukung, nggak ada yang bisa saling dipercaya gitu kan. Pasti mengalami entah ditikam, nggak dijahati, dihianati dan lain-lain, dan hal itu juga yang pernah aku alami gitu kan. Dan itu pengalaman aku pertama kerja dan bagaimana aku ngerasa kan gini banget ya, ternyata kerja tuh kayak gini ya gitu. Ternyata bekerja itu bukan cuma hanya untuk ngurusin kerjaan, tapi ngurusin orang lain yang at least itu juga bikin nambah kerjaan gitu. Udah sibuk ngerjain kerjaan, terus ngalamin kayak gini, orang-orangnya juga nggak asik, nggak enak gitu kan. Wah, tambah stres gitu kan. Di situ aku cerita sama Tuhan gitu kan, kasih tahu sama Tuhan semua yang aku alami di pertama kali bekerja. Cuman bagaimana Tuhan itu ternyata menjamah saya secara pribadi, bagaimana Tuhan mengubahkan kita untuk bisa memaafkan orang lain gitu. Namun aku tahu sih emang nggak mudah gitu untuk bisa memaafkan orang lain. Nggak butuh waktu yang cepat, butuh waktu yang lama. Tapi ketika kita udah bercakap dengan Tuhan, menyerahkan semua sama Tuhan, Tuhan akan menjamah kita dan Tuhan akan buat kita bisa welcome lagi dengan orang-orang yang udah mengkhianati kita, menjati kita dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Akhirnya wanita ini merasa sembuh kan. Dibilang di ayat ini, siapa yang menyentuh jubahku, kata Yesus. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih Yesus menanyakan demikian? Emangnya dia nggak tahu gitu siapa yang menyentuh jubahnya? Kira-kira teman-teman gimana? Apakah Yesus nggak tahu siapa yang menyentuh jubahnya? Atau apakah Yesus tahu sebenarnya siapa yang menyentuh jubahnya? Ya, fansnya udah ngangguk-ngangguk. Ya, sebenarnya aku yakin sih. Iya, aku yakin Yesus itu pasti tahu lah siapa yang menyentuh jubahnya. Namun, kenapa Yesus menanyakan hal demikian? Gitu. Kalau Yesus tahu, kenapa Yesus harus tanyakan hal itu demikian kepada orang yang di belakangnya gitu, yang bersama-sama dengan Yesus, berjalan bersama. Ada tujuan Yesus kenapa dia harus bilang begitu? Apakah dia benar-benar nggak tahu gitu kan? Apa sih tujuannya gitu? Kita baca dalam Markus 5 ayat 30.
Ini Anda bisa bacakan. Markus 5 ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Iya, ini bilang bahwa ada kekuatan atau ada tenaga yang keluar dari dirinya. Berarti ada sentuhan yang dimana sentuhan iman ini sangat luar biasa yang dimiliki oleh oleh perempuan ini. Dan jadi di awal itu Yesus itu tahu sebenarnya, karena dia kan merasa ada energi yang keluar dari dirinya. Jadi pasti itu sentuhan yang bukan sentuhan biasa, tapi sentuhan iman. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ini adalah ketika Tuhan Yesus menghampiri kita, teman-teman, ketika Tuhan Yesus menghampiri kita, ada energi yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi energi Tuhan itu terserap sama kita. Jadi ketika Tuhan mengubahkan kita, ketika Tuhan menjamah kita, energi Tuhan itu mentransferkan ke kita. Jadi kita akan merasa diubahkan dan kita akan merasa kita tuh bisa melakukan sesuatu yang luar biasa yang sebenarnya kita sebenarnya nggak bisa lakukan secara duniawi gitu. Untuk seperti memaafkan orang, untuk bisa welcome sama orang yang udah mengkhianati kita dan lain-lain yang kita buat sakit hati gitu kan. Dan kita bisa melakukan itu karena kita udah bercakap dengan Tuhan dan Tuhan udah menjamah kita dan energi Tuhan itu mentransfer kepada kita sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Jadi sebenarnya yang dialami oleh wanita ini adalah bagaimana energi Tuhan itu ditransferkan kepada wanita itu. Wow, ini sih sangat luar biasa ya ketika aku belajar dari kisah ini. Tuhan merasa ada tenaga yang keluar dari wanita dari dirinya sendiri kepada wanita gitu, karena wanita ini kan tersembunyi. Jadi Yesus bertanya supaya siapa ini gitu, siapa yang menyentuh jubahku. Jadi Yesus tahu supaya wanita ini terlihat gitu. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa wanita ini harus menunjukkan dirinya? Ya mungkin kalau orang lain perlu ya, bagaimana untuk wanita ini sendiri gitu. Mungkin untuk orang lain perlu, tapi bagaimana untuk wanita ini sendiri? Yang pertama, apa tujuannya untuk diri dia sendiri? Yang pertama adalah supaya orang banyak yang tahu. Artinya Tuhan gak mau wanita ini menyimpan kesedihan, kesakitannya sendiri. Wanita ini kan merasa bahwa ketika dia sudah menjamah jubahnya, dia sudah sembuh. Artinya ketika teman-teman mendapatkan berkat, jangan disimpan sendiri. Kita harus share berkat Tuhan, apapun itu. Karena Yesus memberikan berkat buat kita tuh bukan untuk disimpan sendiri. Sama kita waktu belajar mau menjadi terang. Jadi ketika kita menjadi terang, kita harus sebarkan terang kita kepada orang-orang di sekitar kita. Saat kita share blessing, itu artinya orang lain akan merasa terberkati. Karena mereka akan berpikir, wah, kamu aja bisa mengalami mukjizat. Aku juga yakin, pasti aku juga bisa mengalami mukjizat. Dan kita bisa jadi inspiring buat teman-teman kita. Nah, Yesus ingin menekankan ke wanita ini supaya jangan menyimpan berkat yang udah aku berikan padamu sendiri gitu. Karena kamu sudah sembuh. Kemudian apa yang dilakukan oleh wanita ini setelah Yesus bilang begitu? Kita tahu bahwa mereka berjalan dengan murid-murid Yesus. Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Dan Petrus bilang, ketika ditanya siapa yang menyentuh jubahku, Petrus cuma bilang, udah sekian banyak orang, masa engkau bertanya siapa yang menyembah jubahmu? Nah, coba teman-teman baca di Markus 5 ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, akhirnya perempuan ini menunjukkan dirinya dan dia tampil. Jadi terkadang kita butuh orang lain juga sih untuk membuat kita jadi berani. Mungkin dari diri kita sendiri atau mungkin ya karena setan juga kerap kali membuat kita lemah gitu. Kita butuh dorongan dari luar untuk buat kita tuh bisa
hey, kamu harus share testimoni gitu kan, kamu harus bagikan kesaksian kamu, berkat-berkat yang Tuhan berikan. Jadi kita butuh orang di luar kita sebagai dorongan kita bahwa kita tuh harus keep going untuk bisa share blessing Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena ya tadi bahwa kita harus tampil dan jangan simpan sendiri berkat Tuhan, supaya juga bisa inspiring buat orang-orang di sekitar kita. Kita nggak tahu ternyata teman kita sedang lemah iman, ternyata kita nggak tahu kalau teman kita sedang bergumul, dengan kita bagikan berkat Tuhan itu juga bisa menguatkan dia. Dan aku rasa di sini juga wanita ini sebenarnya dia hanya takut sih. Itu adalah sesuatu perbuatan yang salah menurut aku. Karena memalukan banget gitu kan, dia udah 12 tahun, dia pasti ngerasa, gue nggak mau ketahuan nih sama orang-orang banyak nih, karena itu aib sendiri kan, dia malu sendiri gitu kan. Jadi dia merasa bahwa dia tuh harus diam-diam aja gitu. Yang penting dia bisa sentuh, terus dia pulang, selesai gitu kan. Dan dia ngerasa aman, udah selesai, cuma cukup sampai di situ aja. Nah, kalau kita, dan dia tidak mau untuk menunjukkan dirinya, itu artinya dia mau hanya tersembunyi, dan dia pengen supaya dia tuh hanya datang aja dan sentuh dan selesai gitu. Namun Tuhan tuh nggak mau seperti itu. Tuhan tuh pengennya ketika perbuatan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ingin supaya kita share the word. Jangan pernah untuk takut membagikan akan firman Tuhan, testimoni yang kita miliki, berkat-berkat yang kita miliki. Nah, mungkin dia juga banyak berpikirnya ya. Aku melihatnya wanita ini juga mungkin banyak berpikirnya. Aduh, nanti takutnya dibilanginnya ini itu dan lain-lain dari orang-orang di sekitar dia. Nggak seperti itu. Kita harus sesuatu berita yang bisa untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi berkat buat orang lain. Apa salahnya kita bagikan gitu kan? Sekarang aku mau kita buka dalam Markus 5 ayat 34. Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Oke, thank you. Nah, di sini aku bilang, kok Yesus malah ngomong gini. Padahal kan sebenarnya wanita ini udah sembuh, kenapa Yesus harus bilang lagi, karena dengan imanmu. Untuk apa sih Yesus bilang, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu gitu kan? Apa maksud dari statement Yesus di sini? Kita ingat lagi ya teman-teman, kalau wanita ini mempunyai iman karena apa? Karena dia berpikirnya kalau dia menjamah jubah Yesus dia akan sembuh gitu. Jadi kita maksudnya ditempel ya kata-kata ini. Kalau wanita ini kenapa percaya? Karena dia dengan menjamah jubah Yesus dia akan sembuh. Nah, kalau Yesus ini mengklarifikasikan sembuhnya itu bukan karena menjamah jubahnya, tapi dia percaya dulu kepada Yesus gitu. Percaya pada Yesus caranya adalah dengan menjamah jubahnya. Jadi bukan caranya, tapi percayanya dulu sama orangnya, yaitu Yesus gitu. Misalnya gini deh, supaya teman-teman memahami ya maksudnya, lebih bisa dapat lagi. Saya percaya nih, kita percaya banget sama dokter yang bisa nyembunyiin penyakit kita gitu. Dibilang kan, oke deh cuma dikasih obat aja, aku yakin aku akan sembuh. Dengan disuntik aja, aku yakin akan sembuh. Nah, kita percaya bukan karena suntikannya, bukan karena obatnya, tapi karena dia punya skill. Karena dokter ini punya skill untuk bisa menyembuhkan orang gitu, pasien. Nah, Yesus juga nggak mau orang banyak ini salah persepsi. Orang-orang di sekitar mereka ini, Tuhan nggak mau mereka akan salah persepsi. Karena di sini dibilang di ayat 23, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Apa sih yang wanita ini beritahukan kepada Yesus? Aku lihatnya segala sesuatu, berarti dia meluapkan semua isi hatinya kepada Yesus.
Yesus mau membuat itu menjadi satu klarifikasi bahwa yang menyelamatkan wanita ini siapa? Apa yang membuat dia sembuh? Bukan percaya karena menjamah jubahnya, tapi karena imannya. Bukan caranya dia menjamah jubahnya maka dia sembuh, tapi karena dia percaya imannya yang bisa membawa kesembuhan bagi dirinya. Jadi imannya si wanita itu terhadap Yesus, bukan terhadap jamahan jubahnya gitu. Inilah alasan kenapa Yesus mengatakan seperti ini. Kali kita sebagai orang Kristen ya teman-teman menganggap iman itu seperti ya saya kan udah pergi ke gereja, berarti saya beriman dong gitu kan. Saya kan udah kasih sepuluhan, saya beriman dong gitu kan. Terus saya kan udah berdoa gitu kan, dan Tuhan itu udah mendengar doa saya beriman dong gitu kan. Tapi yang maksud di sini bukan beriman karena hal-hal tersebut gitu kan. Banyak kan teman-teman di sini yang kita lihat orang-orang luar sana mungkin banyak orang yang ke gereja tapi untuk apa sih gitu kan. Banyak yang orang ke gereja tapi imannya tuh nggak di situ gitu. Dia nggak hanya sekedar pergi ke gereja tetapi dia nggak menghidupkan imannya gitu kan. Dan banyak juga mereka yang ingin ke gereja, kita nggak tahu ya motifnya apa gitu kan. Ya banyak seperti itu gitu. Dan sama kayak wanita ini, memang dia tuh benar dengan dia mendengar orang-orang mendapatkan sembuhan, akhirnya dia mau mengikuti akan mencari Tuhan karena dia mau disembuhkan. Nah, dengan mendengar itu akhirnya dia bertindak gitu. Tapi di sini kita sih harus hati-hati. Ya, karena kita untuk memiliki iman bukan mendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku firman gitu. Kita memiliki iman bukan karena kita hanya mendengar tentang Yesus gitu, tapi kita nggak punya kehidupan yang menunjukkan kita memiliki iman dalam Yesus gitu. Dan intinya bukan hanya mendengar tentang iman, tetapi memiliki iman. Jadi makanya kalau misalnya dalam kehidupan kita agak sedikit punya kerikil atau batu besar, itu sebenarnya Tuhan tuh izinkan itu terjadi supaya kita tuh diuji. Imannya kita tuh diuji, contohnya kita udah rajin ke gereja, ikut kebaktian di care group, kita aktif dalam pelayanan, tapi kenapa sih Tuhan berikan kepada saya pencobaan gitu? Pencobaan yang saya ngerasa ini tuh kayak berat banget gitu kan. Dan kita kan nggak ada yang mengerti kenapa Tuhan tuh izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ya, berdasarkan dari apa yang kita udah buat untuk Tuhan, wow, mungkin kita udah banyak banget ikut pelayanan sana ke sini, dan kita meluangkan waktu kita, membuat waktu khusus kita terlebih pada malam hari ini dari Rabu dan Kamis untuk ikut care group. Mungkin teman-teman juga pasti ada care group yang lainnya gitu. Tapi dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Tapi Tuhan izinkan cobaan itu datang kepada kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat dari perbuatan yang udah kita lakukan buat Tuhan, mungkin itu bukan iman, gitu kan. Itu udah kayak cuman seperti kita menilai iman itu dari perbuatan. Jadinya bukan imannya sendiri yang bukan imannya sendiri yang percaya pada Yesus. Jadi di sini kita harus hati-hati bagaimana Tuhan memang melihat perbuatan kita, tetapi bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita, yaitu iman kita. Ketika iman kita lurus gitu, baru didukung dengan perbuatan kita. Otomatis ketika kita memiliki iman yang kuat dalam Yesus, perbuatan kita akan mengikuti kita dari belakang gitu. Mungkin ada orang yang memiliki iman seperti iman yang sudah sangat-sangat dekat sama Tuhan, otomatis perbuatannya akan mengikuti. Nah, apa sih arti iman gitu kan? Bagaimana kita memperlakukan iman? Dalam Ibrani 11 ayat 1. Aku baca aja ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita mengasah iman kita? Wanita itu bagaimana dia bisa pergi ke Yesus? Karena dia mendengar tentang Yesus. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan hal ini setiap hari dalam kehidupan kita? Dalam Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita beriman, ketika kita belajar firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan semakin naik, bukan semakin turun. Nah,
Ingat ya, percaya kita akan semakin naik juga tentunya kepada Yesus. Percaya kalau nggak dibuktikan itu kan sama aja bukan iman yang murni, gitu kan? Karena kita masih hanya mendengar saja, tapi kita nggak membuktikan iman kita. Ini ada ilustrasi, mungkin teman-teman tahu lah ya, air terjun Niagara. Jadi air terjun Niagara jadi ada seorang pria yang jago banget, dia punya skill untuk bisa berjalan di atas tali gitu. Jadi dia iketin nih tali dari ujung sini ke ujung sana gitu kan. Kita bisa bayangin dulu ya teman-teman ya, ini air terjun Niagara sebesar apa dan bagaimana itu bahayanya. Dan pria ini ingin uji orang-orang yang ada di sana. Dia ikatkan tali di ujung sini dan di ujung sana, dan dia akan berjalan di atas tali itu dari sana ke sini dan dilihat orang-orang. Terus dia bilang gitu kan, dia bilang sama orang-orang di situ, percayakah kalian kalau saya bisa berjalan di atas tali ini dari sini ke sana dan akan balik lagi? Orang itu cuma bilang, iya percaya. Kenapa dia percaya? Karena dia punya rekor yang bagus gitu kan. Dia punya rekor muri yang bagus dalam hal ini gitu. Jadi orang-orang itu percaya, dia bilang percaya. Oke, dia jalan lah gitu kan ke sini dan balik lagi ke sana dan balik lagi ke sini. Jalan di atas tali, terus udah gitu dia nanya lagi sama orang-orang di sana. Kalian percaya nggak kalau saya akan gendong orang? Saya melewati talinya sambil menggendong orang gitu kan, sambil menggendong siapa yang mau saya gendong gitu kan. Terus kata teman-teman gak ada yang mereka tuh semua diam gitu kan, siapa yang mau saya gendong gitu kan. Terus mereka tuh semua diam, gak ada yang bilang saya mau, gak ada. Karena kita tahu bahayanya sangat luar biasa. Karena dia membawa orang lain gitu kan, dan orang lain juga gak ada yang mau digendong sama dia gitu kan. Tiba-tiba jatuh gitu kan, bahaya juga. Terus tiba-tiba ada seorang anak yang bilang, ya saya mau, saya percaya, saya mau untuk digendong. Nah, anak kecil ini, jadi sebelum anak kecil ini bilang, mereka menunggu dulu 5-10 menit gitu kan. Hingga akhirnya ada anak kecil yang bilang mau untuk digendong. Dan akhirnya berjalanlah seorang bapak-bapak ini dengan anak kecil ini, sampai dia berjalan di atas tali sampai ke ujung sana dan balik lagi ke ujung sini gitu kan. Dan itu berhasil teman-teman gitu kan. Kemudian orang-orang di sana tuh bilang gini, kok jadi rame gitu lah ya, kok mereka bisa berhasil sih, kok bisa sih gitu kan. Kok anak itu mau sih digendong, kok percaya sih sama dia. Nah, pas anak ini menjawab, jadi orang-orang sana bertanya sama anak ini, bagaimana kamu bisa sampai percaya sih nak gitu, dan kenapa kamu mau gitu kan. Anak ini bilang, tentu saja saya percaya, dia kan bapak saya gitu. Nah, dia percaya sama bapaknya. Jadi iman itu demikian teman-teman. Jadi kita tidak bisa hanya mendengar saja. Wanita ini Tuhan selamatkan karena imannya gitu. Dan wanita ini nggak hanya diam, dia percaya, tapi dia melakukan action gitu. Melakukan action dengan menjamah jubah Yesus. Walaupun Yesus klarifikasi bahwa yang menyelamatkan dia bukan menjamah jubahnya, tapi aku yakin dia percayanya kepada Yesus sang penyembuh itu. Jadi dalam hidup kita mungkin kita ngerti, mungkin aku ngerti sih teman-teman semua, kalian bisa bersama-sama dengan kita semua pada malam hari ini, ikut bersama dengan kita, karena teman-teman mau juga belajar firman Tuhan dan mau bertumbuh sama-sama. Mari kita percaya akan firman Tuhan dan kita menaikkan iman kita, percaya iman kita ketika kita dibiarkan dalam satu ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, di dalam pertemanan dan lain-lainnya. Kita akan menemukan damai itu ketika kita datang kepada Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah firman yang bisa saya bagikan, saya ringkan pada malam hari ini, biarlah teman-teman terberkati dengan perjalanan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati.